Halo, saya Betty. Kami harap Anda menyukai web seminar kami sebelumnya yang sangat informatif dan mendidik. Pada web seminar kali ini kami akan memberikan sebuah contoh kepada Anda mengenai bagaimana help membantu seorang pekerja rumah tangga dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan majikannya. Kasusnya rumit dan mencakup bantuan yang help tawarkan. Kasus kami melibatkan seorang pekerja rumah tangga berusia 25 tahun bernama Marina, warga negara Filipina, atau Nurmayanti, warga negara Indonesia. Dia berasal dari pedesaan di negara asalnya dan bekerja untuk sebuah keluarga di Hong Kong. Kemampuan berbahasa Cina dan Inggrisnya terbatas, dan dia tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang dia harus lakukan sebagai seorang pekerja rumah tangga. Ini adalah pekerjaan pertamanya di luar negeri. Saat dia datang ke rumah majikannya, dia mengetahui jika tugas-tugasnya meliputi memasak, membersihkan rumah yang besar, menyetrika baju untuk keluarga, dan menjaga kedua anak-anak majikan yang berumur 2 dan 8 tahun. Marina dan Nurmayanti diminta untuk tidur di ranjang yang sama bersama dengan salah satu anak majikan yang paling kecil. Dia sibuk mengerjakan pekerjaannya mulai pukul 4 pagi hingga pukul 11 atau 12 malam. Tidak hanya itu, majikannya mengambil paspor dan kartu Hong Kong ID-nya, serta dokumen pribadi lainnya. Hal ini merupakan tindakan ilegal di Hong Kong. Salinan kontrak kerja tidak diberikan, dan majikannya juga menjelaskan jika biasanya pekerja rumah tangga di Hong Kong hanya akan dibayar setelah 1 tahun masa kerja. Setelah beberapa bulan, Marina atau Nurmayanti harus membantu biaya pengobatan keluarganya karena ibunya sakit. Dia meminta gaji kepada majikan, tetapi si majikan menolak untuk memberikannya. Suami majikan menyiksa dengan memukul wajahnya, di mana sebelumnya juga pernah melakukan pelecehan seksual. Marina atau Nurmayanti memutuskan jika dia memerlukan bantuan dan menghubungi kami. Help menghubungi polisi dan juga ambulans jika dia perlu pergi ke rumah sakit akibat luka-lukanya. Akan tetapi setelah polisi, majikan, dan Marina atau Nurmayanti berdiskusi, diputuskan jika dia tidak perlu pergi ke rumah sakit. Pada hari berikutnya, Marina Nurmayanti tidak sengaja mendengar majikannya berkata jika mereka berencana menghubungi pihak imigrasi untuk membatalkan visanya. Alhasil, dia memutuskan untuk kabur dari rumah majikan tanpa membawa dokumen, ponsel, atau barang-barangnya. Beruntungnya ada seseorang yang tidak dikenal di taman bersedia membantunya untuk menghubungi kami lagi, dan kami memutuskan untuk membawanya ke shelter. Beberapa saat setelah Marina Nurmayanti menghubungi Help, seorang penanggung jawab kasus dari Help menangani kasusnya, sehingga dia mempunyai seseorang untuk diajak berkomunikasi dengan mudah dan membimbingnya agar dapat melalui apa yang akan terjadi selanjutnya. Ada beberapa unsur yang dijadikan pertimbangan, tetapi yang paling penting dari semuanya adalah membuat pengajuan ke pihak imigrasi untuk memperpanjang visa. Jika tidak, maka Marina atau Nurmayanti akan dianggap sebagai overstayer melebihi batas waktu untuk izin tinggal. Penanggung jawab kasus membantu untuk menulis surat permohonan ke pihak imigrasi untuk meminta perpanjangan visa, dengan alasan dia perlu mengambil semua barang-barang pribadinya dan juga untuk menuntut hak-haknya setelah pemutusan kerja. Pihak imigrasi menyetujui untuk memberikan perpanjangan visa selama 1 bulan. Mengingat keadaan tertentu tersebut, Help juga menyediakan bantuan keuangan kepada Marina atau Nurmayanti untuk mengurus pengajuan perpanjangan visa dan biaya perjalanan ke berbagai lembaga pemerintah. Sejak meninggalkan pekerjaannya, Marina atau Nurmayanti sangat terguncang dan khawatir mengenai masa depan dan keluarganya.
Penanggung jawab kasus dapat memberikan rujukan kepada Marina atau Nurmayanti untuk layanan konseling secara gratis. Hal ini untuk bertujuan untuk membangun kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengatasi kecemasan dan depresinya. Penanggung jawab kasus dari HELP memperkirakan bahwa Marina atau Nurmayanti mungkin korban dari perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa dan menyarankan agar dia membuat pengaduan kepada polisi. Walaupun Marina Nurmayanti diperkirakan dan dianggap sebagai korban dari perdagangan manusia, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pengaduan terhadap majikannya. Jadi sekarang adalah waktu bagi Marina Nurmayanti untuk memahami apa saja hak-haknya, jika ada yang kemungkinan dapat diajukan sebagai tuntutan. Sekali lagi, penanggung jawab kasus dari HELP membantu untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya tuntutan. Oleh karena Marina Nurmayanti terpaksa melarikan diri karena dia takut akan nyawa dan keselamatannya, maka dia dapat mengajukan pemecatan atau pemberhentian secara konstruktif. Selain itu, dia dapat mencantumkan tuntutan mengenai hak-haknya selama 7 bulan selama dia bekerja untuk keluarga majikan, seperti gaji, pesangon, uang tunjangan makan, hari libur, cuti, tunjangan tiket pesawat, dan tunjangan perjalanan karena tidak ada satupun yang dibayar sejak dia bekerja. Pada awalnya, penanggung jawab kasus dari HELP menuliskan uraian tuntutan yang mungkin dapat dia buat kepada sang majikan. Hasilnya, tuntutan dia ajukan ke Labor Department dan pihak majikan melalui mediasi menawarkan 5.000 Hong Kong dolar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Marina Nurmayanti disarankan untuk menolak tawaran tersebut dan dibantu untuk mengajukan tuntutan sebesar 25.000 ke Labor Tribunal. Marina Nurmayanti diberitahu bahwa mungkin penyelesaian kasusnya memerlukan waktu beberapa bulan sebelum disidangkan ke Labor Tribunal. Dia juga diberitahu bahwa dia dapat mencari majikan baru jika dia ingin tetap tinggal dan bekerja di Hong Kong. Marina Nurmayanti dapat menemukan majikan baru segera dan HELP membantunya dengan membuatkan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan visa pekerja rumah tangga yang baru. Oleh karena Marina Nurmayanti diperkirakan sebagai korban dari perdagangan manusia, dia dapat memulai kontrak kerja barunya tanpa harus meninggalkan Hong Kong. Akhirnya, kasusnya disidangkan di Labor Tribunal 4 bulan setelah dia meninggalkan rumah majikan. Sekali lagi, penanggung jawab kasus dari HELP membantu Marina Nurmayanti untuk menyiapkan persidangannya, memberi gambaran tentang segala kemungkinan yang terjadi saat persidangan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan jawaban-jawaban yang harus disampaikan serta memberikan dorongan agar berani memutuskan jumlah uang yang mungkin akan dia peroleh dari sang majikan. Marina Nurmayanti setuju untuk menerima tawaran penyelesaian sebesar 15.000 Hong Kong dolar karena dia sekarang menemukan majikan baru dan ingin melanjutkan kehidupan dan pekerjaan barunya. Selama kasusnya berada di Labor Tribunal, penanggung jawab kasus dari HELP juga membantu Marina untuk mengurus perpanjangan visanya dengan pihak imigrasi secara berkala setiap bulannya. Seperti yang Anda ketahui, kasus Marina Nurmayanti rumit dan melibatkan banyak unsur yang perlu dipertimbangkan sebelum dia membuat keputusan untuk langkah selanjutnya. Melalui upayanya untuk menghubungi dan meminta bantuan HELP, dia mendapatkan dukungan dan panduan dari bantuan kami dengan hasil yang terbaik untuk dirinya. Salah satu hal positif yang diperoleh dari kasus Marina yaitu dia sekarang bergabung dalam program HELP Community Leadership dan berharap dapat membantu para pekerja rumah tangga lain seperti dirinya untuk mendapatkan bantuan dan saran ketika diperlukan.